Ayo give it up for Bang Roy Maniburo Cak Esti Maxtang. Mantap. Wes Bang, Siap ya. gimana rasanya sekarang udah dalam waktu berapa lama sih terus udah menang berapa kali dalam 2024 ini? Dari 2004 3 kali menang berturut-turut. 3 kali ya? 3 kali. Pertama 2004 2024. dari awal karir dong Oh, berarti. bukan. Tahun ini. 2024 2024. Ada gimana nih? Tahun ini it's your year ya, Bang. Udah bisa dibilang 2000 terakhir sebenarnya tahun 2020 ya. ya, Sebelum Covid. ya. Nah, itu saya menang dan sekarang ya berturut-turut saya menang 2 kali berturut-turut. 3 kali sama Bakuan Town. Oh iya. 3 kali berturut-turut dan itu Coba kita hitung coba. Pertama Thailand. Thailand. Ya, di JBLX ya. ya. Kedua? Alam Sutra. Alam Sutra. Di Yes. mainnya di Balai Sarbini. Ya. Terus Bakuan Town. Habis Bukan, yang di Jawa Timur. Jawa Timur, ya Surabaya. Ya, Surabaya. Iya, Nah, terus baru ya itu tadi Baku Antam. Yes. Terus abis itu acara kita. Ya, ini apa IST. Dan tengah-tengah itu juga PON juga ya. PON, Pekan Olahraga Nasional ya. Di PON kemarin itu sebenarnya nggak harus ikut PON lagi sih Bang. Tapi kenapa masih mau aktif di dunia ini kickboxing, cabang olahraga combat sport, maksudnya masih amatir gitu ikut PON itu buat apa? Apakah buat pengalaman jam terbang atau emang hobimu mau nge-challenge diri sendiri? Oh, sebentar kok. Jadi begini, Ya, itu levelnya Pekan Olahraga Nasional. yes. Ya walaupun itu amatir, tapi itu Pekan Iya, Olahraga olahraga Nasional nasional. ya. Iya. Jadi semua atlet itu pasti tujuannya mau ke sana. Ya. Ya walaupun saya sudah profesional, tapi kan Ya. di boxing, Ah, ya kan? tapi boleh ya kalau Boleh. Kalau Oke. aturan kalau di boxing ya saya tidak boleh. oke. Karena saya udah profesional. Tapi kalau ini kan saya ke cabang olahraga yang berbeda di Wushu Sanda. Wushu Sanda ya. Nah itu. Jadi karena saya kira itu adalah sekelas Pekan Olahraga Ya. Nasional, tidak semua orang Ya. bisa Ya. sampai ke sana. Butuh seleksi yang ketat banget. Yes. Nah saya bisa sampai sana itu luar biasa kok. Jadi Yes. begitu sih. Tapi still itu kan bukan cabang olahraga ya Bang Roy kan? Sebenarnya. Ya. Nggak takut, maksudnya reputasi apalah dan win streaknya bisa ada resiko dan bisa kalah, kita nggak tahu kan, gitu. Nggak kepikiran mungkin gue mendingan gue fokus aja di boxing aja deh, terus Nah itulah. random banget ya kita ngomongin. Enggak masalah. Saya juga makanya kok saya juga sulit untuk ya bagaimana gitu. Ya memang sebenarnya kok di dunia combat sport ini saya suka semuanya. Semuanya ya. Bukan hanya khusus Anda. Sebenarnya Yes. kemarin saya main di ini juga apa? Ya. Di kickboxing. Ya, oh Kickboxing kok bisa lihat ada itu Ya. saya masukin. ya, lawan itu ya, lawan dulu pernah jadi pelatih sini tuh. Iya, Ya, itu. oh iya. Itu yang saya pukul kau juga. sorry Adam. Nah, dia adik kita. Iya. Adik kita. Nah, terus MMA juga saya masuk juga, saya coba. Nah, itu sempat saya pernah main MMA kok. Di mana? Di Di Organisasi apa? Taman Mini. Oke. Waktu itu saya melawan juara nasional yang di kelas bantam, Yes. Gugum Gusman. Oh, oke. Saya melawan Gugum. Maaf, aku kalau dunia MMA gue nggak gitu masuk. Ya, tapi saya lawan championnya, Lawan championnya. championnya Yes. Indonesia, juara Yes. Indonesianya, Gugum Gusman. Nah, di situ saya kalah angka waktu itu. Kalau angka gimana? Kalah by point. Nggak dicekek. Lost by point. Ya itu, makanya semua orang nggak duga bakal bisa seperti itu saya bisa bertahan kan. Yes. Ya pasti semua orang berpikir waktu itu ya saya pasti tap out lah atau Iya. ya ronde 1 lah paling lama ronde 2, tapi saya bisa bertahan sampai habis ronde. Padahal waktu itu saya benar-benar buta dengan namanya ground fight. Saya nggak ngerti ground Sama fight. sekali nggak ngerti. Nggak ngerti saya ground Pasti fight. pasti udah di ground terus ya dari. Iya dari mulai tank langsung Udah, udah gitu aja. Heeh. Main bawah aja terus udah. Yes. Tapi sekarang bisa nggak? Sekarang Sudah belajar. udah belajar. Sudah belajar. Kira-kira Sudah mulai oke lah. kemarin kan abis fight kan ada Bang Aden Mateis kan ya. Oke. Naik ya. ke atas. Iya. Naik ke atas ring. Ya.
dari gue sih nggak tahu pernah ada obrolan ini. Tapi kemarin gue dengar kalian berdua mungkin pengen fight setengah boxing setengah MMA. Itu dari mana itu? Special role ya. Ya, special rule. Sebenarnya Boleh di-spill? Boleh. sebenarnya enggak lah, itu enggak. Oke. Hanya ini aja lah buat rame-rame Oh, aja. iya. Enggak mungkin, beda kelas kok jauh. Ya, dia 63 bisa dong, tapi dia 3,5 bisa. Emang kok mau jadi promotornya? Kita Kita lihat Adrian mau nggak Adrian? Iya, mau. Masalahnya adek kita mau apa nggak? Mau lah. Bisa lah. Kalau Bang Roy. Kalau gua mau ada promotor, kan orang mikirnya kalau ada MMA-nya artinya gue tinggal tahan boxingnya 1 ronde kan. Terus ronde kedua gue bisa banting-banting dia. ya itu MMA lagi, maksudnya ya kayak ini kok. Kalau yang One Champion itu Rotang. Roteng lawan Dimitri Johnson. Yes. Itu mungkin seperti itu. Kayak gitu ya. Ya boleh saja sih. Cuma masalahnya ada kita Adrian mau nggak tidak? Nah, Kalau dia mau kita gaskin aja. itu lebih salut ke Bang Roy-nya sih. Kenapa? Abisnya kalau orang MMA ya mikirnya ya udahlah gue tinggal tahan lah 1 ronde. Abisnya ronde 2 gue pasti bisa menang. Tapi untuk orang boxing, untuk ada mental kayak nggak peduli lu ada tendangan datang, nggak peduli ada itu pokoknya modal tangan, modal nyali aja. Artinya itu lu pede banget that your hand can knock him out, ya kan? Iya kan? Iya. Dan terakhir kali udah selama 3 fight terakhir ini menangnya semuanya KO, ya kan? Iya nggak sih? Betul. Yes. The best KO lagi. Chris the best KO. Itu bisa cerita nggak? Kemarin ini gua kan ada fotonya nih. Gua ada fotonya pas Bang Roy nge-KO-in Bang Filipus. Ini di sini nih. Oke, guys, lihat tuh. Nih. Iya. Sini. Menurut lu dia mikirnya apa tuh? Keras banget ya. Keras bos. itu apakah lo ada kepikiran mau entertain fans lebih lama atau Ya. emang defense dia bagus? Game plan juga sih. Game plan, okay. Dan juga memang kan seperti awal waktu kita press con, saya bilang saya pengen menghibur. Oh iya. Kalau saya selesaikan di ronde 1 kan terlalu cepat. Jadi sebenarnya bisa tuh. Ronde 2 sih bisa. Ya, Sebenarnya ronde 2 bisa. Cuma kan promotor bayar saya mahal. Saya udah bilang promotor bayar saya mahal, masa saya selesaikan? Jangan. Itu makanya ya udah dia mungkin di 4 ronde gitu. Oh. Jadi makanya ya saya bilang di saat press con kan Mr. Promotor ada menanyakan masalah itu kan, soal itu. Saya bilang ya, tolong jangan lama-lama, tolong jangan cepet-cepet itu. maksudnya jangan cepat-cepat. Iya. Ya sudah bayar saya mahal-mahal, masa hanya 2 ronde gitu kan. Ya makanya saya ulur sampai ya setidaknya menghibur dulu lah kok. Apa yang bikin lu kayak udah gue bosen nih, gue bikin jatuh aja nih sekarang nih. Udah cukup lah atau ya memang targetnya di ronde 4. Sebenarnya target kita dengan ini tim kita lah. Oke. Dan pelatih juga bilang coach saya, teman-teman saya, coach saya, udah Bang selesaikan aja lah tadi gitu. Diselesaikan di ronde ini ya udah kita eksekusi kan. Yes. Wih, mantap. Secara teknis Bang, kalau misalnya lawan seseorang yang sering double cover, kan kita lihat emang professional boxing banyak yang gini kan. Ya. Rasanya apa ya? Jadi buat petinju yang junior di sana, untuk lawan orang yang suka gini di corner itu triknya pakai apa untuk bisa ngejatuhin lawan? Itu kan situasional juga sih kok. Sulit kita untuk bilang harus begini harus begitu. Jadi situasional di atas ring itu kita nggak bisa bilang kamu harus begini, kamu harus begitu. Oke. Tidak bisa begitu. Jadi memang situasinya bagaimana? Kayak kalau saya ya, kayak ini saya. Ya, Koko bisa lihat di pertandingan saya itu yang saya lakukan apa adalah pukulan lurus semua yang saya bikin. Yes. Jab, saya lebih banyak lontarkan pukulan lurus kan. Tuh pancing dia sampai buka. Nah begitu buka counter gitu kan. Nunggu dia juga ikutan mukul. Nunggu dia buka dulu. Kan Koko bisa lihat di video itu. Saya nunggu dia serang. Nah begitu dia serang pasti saya counter gitu kan. Jab. Habis dia counter tembak lagi gitu. Jadi main technical banget lah sebenarnya. Gitu. Dan abang kadang-kadang tuh counternya bukan 1 pukulan doang ya, bisa 3 pukulan. Nah itu juga. Jadi kalau kita dalam meng-counter itu kalau bisa jangan 1 pukulan. Kalau bisa 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3 itu. Jadi kita nunggu dia tapi bukan cuma strike tapi ada tambahan 3 minimal. Kayak kemarin gue liat video lu sparring sama Yahya ya atau siapa tuh? Iya mereka datang ke BSA kan? Adik-adiknya Paris. Gimana rasanya? What is your opinion about the new Binjai fighters?
opini abang tentang fighter-fighter baru yang dari Binjai ini? Ya, yang saya lihat sebenarnya dua-duanya nih ya, pendapat tentang mereka berdua ini mereka ini punya potensi kok. Bagus. Berpotensi, punya bakat. Berdua ya, dua-duanya. Ini nggak ada bedanya, dua ini sama-sama bagus menurut saya. Yaya sama siapa? Saya lupa. Siapa I forgot. Ya, yang mau Karim kedua itu pokoknya di next. Itu anak dua itu bagus. Bagus ya. Dan makanya yang satu lagi Karim ya. Karim ya. Kalau itu dia sesuai dengan Koko lihat waktu dia sparring sesuai dengan waktu saya sparring waktu di pertandingan itu mirip tuh, nggak ada bedanya. Bagus dia disiplin. Tapi kalau si Yahya ini saya lihat itu memang dia nggak kontrol dia. Oh, dia emosian ya kalau fight? Dia terlalu nggak kontrol, terlalu emosi menurut saya. Beda dengan waktu sparring. Waktu sparring kan dia bagus banget. Iya. Dia tenang banget, dia rapi, dia kontrol saya malahan. Loh, ini anak ini kontrol saya gitu. Kok bisa? Jadi dia suruh lu jangan keras-keras? Dia suruh abang jangan keras-keras? Maksudnya kontrolnya dalam segi pertanding itu dia kontrol saya. Saya main lepas, saya tetap lepas. Tetap saya lepas pukulan, saya nggak mungkin kontrol. Jadi talentnya ada banget ya? Iya, dia bagus, dia kontrol, dia tenang, bener deh. Nah makanya saya bilang, bagus anak ini punya bakat. Nah kalau dia bisa kemarin dia bertanding percis kayak sparring, saya yakin dia menang. Nah tapi ternyata waktu di pertandingan itu beda. Panas banget ya dia. Dia kayaknya meledak gitu, emosi. Mungkin memang terpancing kali ya dari awal kali ya. Maksudnya dari mereka waktu face to face apa? Itu pengalaman ya. Nah itu. Tapi enggak masalah menurut saya, dia karirnya masih panjang, masih bagus, masih boleh lah. Masih bisa lah, maksudnya masih bisa. Tapi terlalu cepat nggak dia untuk melawan seseorang seperti Nelson? Ya nggak juga ya? Nggak juga. Bisa juga menang ya kemarin. Sebenarnya, cuma memang ya satu pertama ya memang dalam suatu pertandingan akan ada yang namanya kalah dan menang. Cuma di saat kemarin itu yang saya lihat dia hanya emosional itu sih kok. Iya. Emosi dan tidak kontrol itu yang saya lihat. Menggebu-gebu deh. Ternyata itu gimana sih? Namanya orang emosi yang nggak bisa kontrol. Tapi emang anak muda, apalagi dari Medan ya, keras-keras pasti. Kayak abang pasti pengennya jatuh-jatuhin lawan udah. Terus cerita-cerita seperti pengalaman abang sendiri ada nggak bisa cerita ke kita yang mungkin kita belum tahu, pengalaman di dunia boxing yang paling gila, paling memorable juga? Banyak yang gila. Banyak ya? Banyak yang gila. Yang gila ya itu tadi. Kita kembali ke tadi. Ya gila kalau kita main bertanding bukan di kelasnya kita. Itu gila menurut saya. Nah, buat yang tadi kan aku sama Bang Roy, kita sebelum podcast ini kita sempat ngobrol. Aku bahas tentang rekor. As kita tahu di dunia tinju setelah Mayweather kan, semua orang tuh ngeliatnya kalau petinju bagus tuh harus menangnya banyak, kalahnya dikit. Ya. Kalau bisa nggak kalah sama sekali. Tapi banyak kasus, apalagi di negara seperti Indonesia gitu, kita lihat rekornya Bang Roy, loh, kok nggak sepadan apa yang kita lihat di depan mata sama apa yang kita lihat di box rec. Kalau kita bisa lihat nih, sekarang Bang Roy tuh rekornya tuh jelek banget. Abang yang ngomong sendiri ya. Iya. Nggak masalah. Dia walaupun juara 1 di box rec Indonesia ya, tapi 22 kali menang, 19 kali kalah. 2 kali draw. Dan 2 kali draw. Dan kita lihat kalau misalnya di awal-awalnya karirnya Bang Roy banyak merahnya. Tapi, I don't know if you can see this. Nah, kita lihat nih. First time dia masuk ke dalam dunia tinju 129 pound, Terus tiba-tiba kalahnya di 140 pound. Ya Bang ya? Iya. Terus menang lagi di pas rekornya bagus, dia mainnya 135. Tiba-tiba kalah lagi lawannya yang 142. Nah ini ada hubungannya sama cerita-cerita dia tadi. Jadi kok bisa seharusnya lo di weight class apa 58 kilo ya? 58,9 debut awalnya. Tapi kok tiba-tiba disuruh main di 65? Itu atas kemauan sendiri atau? Ya tadi saya bilang tadi kok mohon maaf, mohon izin. Ya itu tadi kembali ke manajemen kan. Nah jadi ya juara itu bisa dibentuk, bisa dicetak. Siapapun bisa juara, tapi memang ada kaitannya, selain bakat tentu ada manajemen juga. Nah itu berkaitannya begitu kok.
Saya bilang tadi apa deh? Ya harus terkait sama manajemen dan ini lu one of the experiences Bang Roy yang lumayan gila tuh awal-awal karir tuh seperti gitu, disuruh main-main di kelas-kelas yang berat gitu ya? Iya, tidak konsisten kok. Okay. Kadang ya main di kelas, ya saya kan saya bilang main di 58,9. Yes, yeah. Nah tiba-tiba nanti saya main di kelas welter 66. Yeah. Terus tiba-tiba nanti saya turun lagi ke 63,5. Yeah. Terus naik lagi ke welter, terus turun lagi ke 61. Jadi ya tidak konsisten, main di kelas tidak konsisten begitu. Yeah. Nah itu bukan keinginan saya. Itu bukan, ya itu keputusan sebenarnya, ya mohon maaf itu keputusan dari ya tadi manajemen yang manajer gitu. Sebelah ya sana ya manajer bilang ya kamu main gitu. Apa namanya tuh kalau itu tuh? Itu dia ada ya itu bos lah maksudnya. Gitu. Kalau bahasa apa itu? Gimana? Ya keputusan saya tidak boleh diganggu gugat. Oh, ganggu gugat. Apa namanya, diktator ya? Diktator. Oh. Kamu main ya main gitu. Oke. Ya udah akhirnya ya itulah di Indonesia. Ya. Mohon maaf ya di Indonesia saya bilang ya memang begitu. Yes. Jadi ya kita nggak mungkin bisa tolak. Roy kamu main ya di luar negeri besok 2 minggu lagi. Ya. Nah, persiapan macam apa 2 minggu? 2 minggu. Lawannya bukan kaleng-kaleng juga ya? Ya kok lihat tadi yang kalau undefeated semua. Kalau kalian lihat ya box strike-nya Bang Roy itu setiap kalah tuh lawannya orang yang jago banget. Maksudnya menangnya banyak, kalahnya dikit, 3-2. Malah rekor-rekor bersih itu. Rekor-rekor bersih. Jadi bisa dibilang awal karirnya Bang Roy diciptakan untuk jadi batu loncatan. Ya, gitu, batu loncatan. Bukan berarti saya tidak punya potensi. Ya. Bukan berarti saya tidak punya bakat. Ya. Bukan berarti saya tidak punya talenta. Saya punya itu. Saya punya ya kapasitas untuk menjadi juara. Tapi karena ya manajemen tadi, ya itu yang terjadi. Main di kelas yang tidak konsisten tadi kok. Yes. Nah, itu semuanya tuh butuh waktu yang lama banget, sampai sekarang orang baru bisa apresiasi gitu ya sama. Ya mungkin termasuk Koko juga, Mr. Promotor juga, baru tahu ya. Udah tahu lama. Enggak, kayaknya baru tahu sekarang, baru-baru ini ya. Baru ngerti tentang jalur ceritanya. Gue baru ngerti tentang box strike tuh gara-gara pas siapa ya Bang Daud, pas Bang Daud main tentang box strike, Bang Ongen, terus baru ngikutin dan karena bikin acara juga kenapa harus pakai sanction ini, terus mereka bilang oh nanti biar fighter lu bisa masuk ke box strike. Kita kan kayak harus, kalau box strike tuh harus ada bukti fightnya, bukti foto face off-nya. Jadi kadang-kadang press conference tuh bukan kayak mau buat promosi fight, tapi emang harus diwajibkan kita harus ada foto face off setiap fighter gitu untuk masuk dalam box strike. Ya, tapi aku ngerasa 1 tahun ini nama Bang Roy sih naik luar biasa. Turning point-nya di mana, Bang? Ya, plot twist-nya sejak kapan tiba-tiba booming-nya tuh? Amin. Amin, puji Tuhan dulu sebelumnya kalau itu. Ya. Sebenarnya ya kalau saya menyadarinya dari itu kok apa? Peran dari media sosial. Ya. Ya booming kan dari media sosial. Betul, dari TikTok ya. Nah, kalau saya bicara jujur ya sebenarnya ya sih sebenarnya kalau istilahnya kalau bahasa sekarang tuh pansos ya. Panjang sosial ya. Saya ya dari Paris Fernando. Paris ya. Ya saya, dan Paris pun mensupport juga sih, mendukung juga. Dia orangnya nggak kayak teman-teman yang lain lah. Ya dia mensupport, dia mendukung dari situ. Jadi ya saya pansos di Paris, nah disitulah naiknya saya. Awal naiknya di situ. Akhirnya ya saya bisa maintain lah, maksud saya. Dan kan akhirnya Paris datang tuh. Mau sparring sama saya. Memang kebetulan itu bukan alasan, memang tangan saya waktu itu nih. Yang ini di atas itu. Oh iya. Yang tangan hampir putus kemarin tuh ini kok. Coba ini nggak jauh. Gue pernah dengar tapi gue nggak percaya. Ini benar terjadi. Ini kan hampir putus nih tuh kukunya nih. Ya ampun. Nah itu Paris yang saya geser, masuk dalam tuh. Oh ya. Yang kipas apa tuh? Jadi ceritanya tuh Januari kan kita bikin ESC Boxing Day kan di atas. Terus kita nggak ada AC dan kita pakai kipas gede-gede ya. Iya kan cerita ini ya. Iya. Terus Bang Roy nggak sengaja jarinya kena. Jadi kipasnya ngarep petinju saya. Iya. Saya mau geser, saya nggak lihat. Gila. Mau putus nih. Putus. Ya, mau hampir putus kemarin. Ih gila Bang, itu kasih gede, itu kipas gede banget. Sakit banget gue. Nah itu nggak lama dari itu Paris datang.
mau sparring. Ya, apakah saya harus sparring dengan tangan saya yang begini? Ya, aduh maaf ya Bang ya, maaf ya. Ya itu kan, ya nggak mungkin kan. Makanya saya bilang, nah tapi ya para netizen bilang saya takut, tapi ya bagus lah itu Ban. Ya buat ini juga lah, gorengan juga lah, akhirnya saya naik itu dari situ. Dan dari gorengan semua netizen yang paling bikin lo kaki apa Bang? Dari siapa yang bikin lu nggak tahu nih, ini kan kebanyakan yang nggak goreng yang call out abang tuh fighter juga. Iya. Yang bikin lu paling panas kalau tiap kali dia posting ngomongin tentang lu siapa? Ya Larry Siu. Iya. Habisnya ceritanya lumayan panjang ya. Habisnya kalian pernah fight ya? Tapi oke, sebelum kita cerita itu kita ke segmen kita sip and spill, oke? Di EST Cafe, di Asafe Cafe ini kita ada segmen di mana kita membuatkan minuman berdasarkan guest yang ada di tempat. Dan kali ini nama minuman apa, Sasha? The Sanger. Jadi inspired by Sanger, kopi Sanger dari Medan, dari Sumatera. Tapi ini aku ganti kopi susu kental manisnya menggunakan sirup strawberry dan aku tambahin sama Sprite supaya lebih segar juga seperti karirnya Bang Roy gitu kan. Lebih segar lagi ke depan. Amin. Ada punch-nya ya. Iya dong. Mantap. Kalau di sini tuh emang minuman aneh tuh banyak Bang Roy. Iya, siap. Iya. Jadi emang banyak minuman aneh yang mungkin aku bisa switching dari minuman Indonesia gitu. Emang petinju suka yang aneh-aneh. Iya. Nah, kita karena hidup bosan. Jadi ada kopinya, jadi ada kadar kafein yang dipenuhi dari The Sanger ini. Oke. Thank you so much. Oke, berarti kita boleh coba dulu ya. Kita coba dulu. Gimana? Wih, sebelumnya mahnya aman? Aman? Oh ya aman. Aman. Ini kopi kenceng juga. Mantap, Ini mantap. kenceng juga nih minuman ini. Gimana? Oke sih, bagus. Berarti beneran sangar gak? Sangar. Kalau pengen coba ke Asafe ya guys. Yes. Oke. Mantap. Thank you. Ya. Gue cek dulu. Aman. Oke. Wis, mantap. Ya, dari Siwu. Jadi gue kalau lihat lagi di sini nih, kalian pernah ketemu kan? Nah itu kalau mau lihat tuh 2016 Februari. Iya, buka lagi. Ya, saya buktikan. Sini. Yes. Nih, di sini nih. Oke. Nah, di sini kok lihat. Nah, di sini pertama di sini dulu ya. Ya. Nah, maaf ya, Kok. Ya. Nah, saya lawan Valborg ini di Sydney, Australia. Ya. Sorry, udah terbuka. Sorry, mohon maaf. Oke. Bentar ya. Sorry, mohon maaf, Bro. Halo. Balik dulu. Kayak tadi udah bener. Tadi sudah terbuka sebenarnya, saya malah. Ya, Bah. Tenang. Oke. Tadi. Ya, bentar. Kok nggak keluar? Sabar guys. Oh, nah, Roy Tua Mani Huruf. Oke. Mana tadi Valborg tadi? Nah, ini Valborg ya. Gue yang bukain. Ya. Okay. Terus main di kelas 136 ya. Ya. 136 berarti di 61 dong. Yes. Oke, Koko tarik sekarang ke Larry. Tekan Larry. Koko buka. Domain kelas apa tuh? 145. 145. Berarti kan saya naik kelas dong. Iya. Satu naik kelas terus Koko lihat tuh Siwu was knocked down in 6 round. Siwu was knocked down in 6 round. Oke. Nah, dia di ronde ke-6 itu jatuh. Tapi ini dalam 3 bulan dari 136 naik ke 145. Iya, 145. Dan itu saya nggak persiapan kok. Jujur saya bilang waktu itu saya nggak latihan. Saya hanya 10 hari persiapan pemberitahuan waktu itu. Tapi ini buktikan ada. Dia jatuh itu. Ya, walaupun itu pun juga belum bisa bikin dia jatuh dalam. Dengan persiapan yang begitu saya bisa bikin dia jatuh. Yes. Apalagi kalau persiapan saya bagus seperti sekarang. Saya tidak tahu. Dia bisa bangun atau enggak. Serius. Saya sih berharap ada promotor yang memberikan, ya kan dia nantang saya, tapi kalau promotor nggak ada bagaimana? Ya, kemarin dipanggil Pak RT, Roy Tua. Iya, maksud saya, lalu tantang saya, nggak ada promotor, buat apa? Nah terus begitu saya maksudnya saya nggak ngerespon, dia bilang saya takut. Hei, udah saya buat apa kamu? Saya nggak latihan aja, kamu duduk saya pukul, apalagi saya latihan. Jangan kayak bocil kalau bicara sedikit-sedikit nggak etika kan, takut ya, jangan gitu lah, apalagi usia kamu yang udah kayak begitu ya. Usia kamu sudah nggak muda lagi, udah di atas 40.
pas lawan dia tapi dulu masih muda ya Bang Larry-nya. Ya. Dia dulu kan juga maksudnya legend lah ya, ada 4 besar itu salah satu Larry. Larry dan dari lawan-lawan kemarin Bang Roy, Philippus lah atau Rizal Zulmi atau yang Thailand, kayaknya paling berat tuh Larry loh kalau misalnya jadi. Tapi dengar-dengar tuh emang bakalan fight atau nggak jadi fight? Kita lihat lah. Sekarang kan pertanyaannya ada promotor atau tidak? Ya kalau kok mau promotor, aku kita gas. Tapi kemarin bilangnya udah bookingin fightnya. Oh, kok udah order dia? Ya aku tanya. Udah ngubungin dia. Iya. Nah, jadi yang takut siapa? Lah kalau bicara ini kan yang takut siapa? Oke. Jangan dia bilang kita apa tuh terlalu banyak apa namanya? Intinya ya saya selalu menghindar dan takut. Ya bukan masalah takut, promotornya ada atau tidak kan gitu. Ya kalau nggak ada promotor bagaimana, percuma lu tantang saya, promotor nggak ada kan gitu. Ya kalau ada promotor ya kita gas. Ayo gas. Loh, kalau kok mau promotor ayo kita gas dia. Ya kita lihat dulu ada orang mau nonton atau enggak. Ya tapi kayaknya pasti rame lah. Roy tua ini. Rame, nggak ada ceritanya. Roy tua masalahnya. Benar, persiapan 2 minggu doang kemarin lawan Larry. Yang 10 hari. Itu saya nggak latihan loh. Ya. Ini saya bicara. Saya waktu itu melatih di Armintan Boxing Camp. Saya melatih Tibo, Devri Palulu, John Ruba, Eger Sindar. Saya melatih mereka dulunya. Nah itu. Dan saya ditawarin tiba-tiba mendadak itu melawan mereka tuh anak-anak Bali tadi, tapi sebenarnya memang kalau nggak salah waktu itu persiapannya buat Salan Koral. Tapi tahu ada cerita lucu. Apa itu Bang? Aku pernah ditawarin untuk lawan Salan Koral. Oh gitu? Aku parah. Kan dulu Hollywood ada pernah bikin ini kan. Oke. Bikin video, and then kalau lu mau ada kesempatan untuk main di HSS gitu kan. Jadi gue bikin video gue latihan. Tiba-tiba promotornya, matchmakernya DM gue, lu mau main di berapa? Main di 69 atau 69 lah. Cuman ada satu lawannya Salan Koral, mau nggak gitu? Ya enggak lah, mati aku Bang. Lawan dia tuh habis aku Bang. Tadinya kan lawan dia tuh memang awalnya memang Salan Koral yang ditawarin lawan saya. Terus tiba-tiba berubah dengan Larry Siwu. Ya tetap aja kita ya namanya 10 hari dengan kita melatih anak-anak ini tadi. Nah itu jadi persiapan saya benar-benar nggak ada. Benar-benar saya nggak ada persiapan waktu itu. Ya persiapan saya hanya lari aja kok. Itu bisa bikin duduk. Duduknya gimana? Perut? Ya saya pukul kepala. Jadi saya itu punya jurus dari segala penjuru. Loh iya Bang. Nama jurusnya apa itu nama jurus? Pokoknya kombinasinya tuh luar biasa. Kombinasi luar biasa pokoknya. Enggak. Soalnya kan dulu kan orang tahu kan saya punya pukulan body punch, body shot, liver shot saya itu bagus gitu kan. Tapi kenyataannya lawan saya kena selesainya bukan di body shot semua. Iya, biasanya di kepala. Malah sama kena straight jatuh. Bukan body shot lagi kan. Jadi saya bilang saya punya senjata bukan dari satu titik aja, jadi dari segala penjuru. Tapi apa itu rahasia dari untuk ngekawin orang? What is the key untuk bikin orang kau? Apakah bikin dia capek dulu? Kagetin dia? Tipu-tipu? Apa itu? Kalau saya sih lebih ke sebenarnya apa ya, ketepatan pukulan sih. Cepat tepat itu sih. Yang penting nggak mesti keras, yang penting tepat dia kok. Tuk, udah pasti jatuh. Bukan kerasnya, tapi sebenarnya ketepatannya. Jadi nunggu dia momentum dia lagi maju atau nggak tepat sasarannya. Ya, jadi gini kok. Kalau saya sih yang penting pukulan itu tepat. Jadi mohon maaf, coba kok angkat. Kena mana? Kena kan? Ya. Nah itu sudah jadi power itu. Dibanding Koko hindar nih. Saya mukul, Koko ini pasti otomatis hindar kan? Ya. Apakah itu keras? Lalu lebih baik coba angkat lagi. Kena. Nah jadi tepat. Kena sasaran. Cepat selesai. Nah itu. Jadi intinya ya cepat dan tepat, udah itu aja. Dan paling enak untuk kawin orang tuh kena sasaran mana? Ya ini dah selesai. Nggak ada obat itu. Nah itu beberapa kali terakhir ini kan, kan ini semua kena dari Thailand, Rizal Zulmi. Asli itu nggak ada obat, itu yakin saya nggak ada obat, saya tahu wah nggak ada obat ini langsung tidur pasti. Philippus kemarin juga itu kan sama kenanya di sini. Bagian rahang juga. Kemarin pakai uppercutnya itu kalau Philippus. Kalau Zumi yang straight kan. Straight. Kalau yang Thailand straight juga. Uppercut straight juga. Sama. Itu.
tidur. Coba kita ini dulu deh. Kita reintroduce, let's go back in time Bang. Abang pertama kali belajar tinju umur berapa? Nah, dan ceritanya itu kayak gimana? Nah itu sebenarnya kan saya tadi kan pertama kan saya lihat pakai sepatu basket. Ya. Oh. Tuh, saya basket. Atlet basket. Basket. Oh. Saya ada piagam basket juga beberapa. Wis, seriusan? Ayo main basket kita. Ayo. Satu hari kita lihat ya. Basket coy. Saya basket dulu. Basket dulu. Waktu sekolah. Saya dulu kan sekolah. Saya berasal dari Curug Bengkulu, kota kecil. Tapi di sana itu basket termasuk favorit basket sekolah di tempat kita itu, apalagi saya kan sekolah Saperius, sekolah Katolik saya. Yes. Saya di sekolah Katolik, jadi ya memang basket di sana itu sangat hidup, sangat idola lah gitu. Kok kaget tuh? Ya seneng gue dengernya. Ya. Kok kaget? Kenapa kok? Enggak, kirain itu futsal atau saya basket. Soccer. Saya basket. Nah, jadi makanya cuma kan dulu ya gimana ya? Karena kayak sedikit apa nih bahasanya agak apa ya? Jadi sekolah saya kan Saperius itu dulu di Saperius itu kayak apa ya kok namanya tuh? Apa? Sering diserang sama STM, sering itu tawuran. Oh, tawuran. Ya, kan kita kan konflik lah. Jadi sekolah kita tuh sering diserang tuh sama anak negeri, sama anak STM. Nah, yang maju ya selalu saya. Saya tuh jadi prajurit waktu itu. Wis. Ya di Saperius apa teman-teman saya yang mohon maaf nih minoritas kan. Ya. Nah itu makanya saya nggak mau bahas ini kan ya. Itu jadi kita selalu itulah yang namanya minoritas ya kayak gitulah kan, diserang terus kan. Nah saya maju itu waktu itu untuk lawan mereka yang menghadapi mereka ini penyerang ini tadi itu ya, termasuk anak STM ya. Makanya mohon maaf buat anak STM, saya paling kesel dengan anak STM sampai sekarang saya gitu gede saya ngeliat anak STM tuh kan memang laki-laki semua ya kan, rame juga ya kan yang mereka terus datang ke sekolah. Nah disitulah awalnya mungkin secara tidak langsung juga mental saya terbentuk di situ untuk fight ini. Nah kalau main basket ini kan Saperius kan juara terus. Sekolah saya dulu juara terus basket. Ya, riset ya. Sampai sekarang masih juara juga. Basketnya ya. Masih. Sampai sekarang. Nah, Saperius kan terkenal basketnya. Makanya saya jadi basket dulunya kan gitu. Terkontaminasi oleh teman-teman saya basket kan. Iya. Nah, jadi saya dulu basket kok. Makanya footwork saya bagus. Wah. Pengaruh banget. Asal dia anak basket, saya yakin footworknya bagus. Ya basket tuh emang gue juga tadi ya basket. Terus tapi kan kita udah gede, nggak ada waktu untuk temenan ngajak teman untuk main basket. Gue cari olahraga yang bisa gue lakukan sendiri aja, dan itu boxing. Nah itu cerita tentang tinju tadi. Nah jadi saya rajin latihan ada di tempat itu namanya lapangan Setia Negara. Jadi di lapangan Setia Negara itu ada lapangan basket, ada lapangan sepak bola. Nah di situ waktu saya latihan basket, waktu lagi jogging sama teman-teman, saya lihat dakduk apa gitu. Rupanya ada main latihan tinju. Ada tinju ya kan. Nah, berarti saya kenal tinju itu tamat sekolah berarti umur berapa? SD. Tamat SMA. 18 tahun. Ya di umur 18 tahun. 18 tahun baru masuk tinju. Ya. Lumayan bisa dibilang telat ya. Telat memang telat. Makanya ya guru-guru saya di Saperius itu, wah kamu kok cepat banget karir kamu katanya gitu di dunia tinju ini. Karena dulu kan saya live dulu, sering main saya tanding itu kan ada live di Trans 7 dulunya, di Boxing, terus Indosiar. Saya juga beberapa kali di Indosiar. Nah guru-guru saya di kampung saya di Curug Bengkulu nonton. Oke. Wah Roy kok cepet banget karir kamu katanya, nggak singkat banget kok bisa begini katanya gitu. Yang mereka tahu kan saya tampil di TV ya kan. Nah, guru-guru saya ada beberapa nonton gitu kan. Makanya mereka kaget tuh. Cepet banget karir kamu gitu kan. Padahal mereka baru tahu kemarin saya masih main basket di sekolah. Tapi itu rahasianya itu, karena basketnya itu tangannya. Betul. Jadi saya bilang kenceng gitu. Iya benar. Daya ledaknya kan, apalagi banyak nih para netizen bilang Bang Roy badannya nggak berotot, nggak sispek, perutnya buncit, badannya nggak berotot, tapi pukulnya nggak keras gitu. Nah saya pikir ya mungkin ini karena mungkin kalau di basket itu kan plyometrik kok. Cuk lompat itu kan, satu sistem, satu badan, satu sistem ya. Lompat, apalagi kalau yang saya rasakan under basket kok. Iya kan? Itu kan lompat terus tuh. Ayangan betul. Nah itu kan kalau saya di sekolah dulu begitu, guru saya dulu posisinya center dulu kalau main basket. Enggak, saya playmaker. Oke, playmaker. Saya ngatur serangan, saya ngatur bertahan saya.
Saya dribble jago. Yuk, kasih aku bang. Tut. Nah. Edit ya. Ini PR kalian gitu. Iya. Oke. Begitu kok. Jadi ya saya kenal tinju ya itu. Jadi ceritanya tadi yang waktu saya jogging tadi saya lihat orang latihan tinju, ya saya suka kan. Iya. Bukan. Nah, terus memang kebetulan waktu sekolah itu ada teman petinju juga. Oh. Nah, tapi teman itu ya mungkin nggak ada waktu buat saya ngajak saya latihan. Ya pasti. Nah, jadi akhirnya ya udah saya lihat mereka latihan. Ya udah saya coba iseng. Yes. Dan kebetulan mereka welcome juga. Yes. Pak boleh saya coba gitu, saya penasaran. Oh boleh, boleh. Ini Pertina ya? Iya Pertina tadi. Okay. Nah, di pet lah, saya minta pet gitu, di pet. Dia bilang, oh bagus, kata gitu kan. Oh ya. Bagus kamu, kata gitu kan. Oh ya. Bagus. Kamu udah pernah latihan? Oh nggak pernah, saya basket gitu kan. Oke. Ya udah latihan aja, kata gitu. Kalau mau latihan. Kebetulan waktu itu mereka ini latihan untuk Porda atau Prapon gitu. Oh, oke. Udah di atas 17 tahun ya, udah di atas 17. Pekan olahraga provinsi untuk itu di Palembang tapi untuk Palembang bukan Bengkulu. Ya, oke. Akhirnya saya itu bawa nama Palembang itu ceritanya. Oh, ceritanya kayak gitu. Bawa nama Sumatera Selatan Palembang itu ceritanya itu. Makanya ternyata saya punya bakat. Ya itu lumayan juga. Dalam waktu berapa lama ikut Porprov? Nah, abis baru belajar dari nol tiba-tiba ya itu langsung ikut Porprov. Langsung ikut Porprov. Langsung ikut Porprov. Saya dapat medali emas. Uis. Di Palembang. Uis. Terus besok lagi ada Piala Gubernur Cup di Muara ini untuk daerah Sumatera Selatan juga. Dapat emas juga. Akhirnya saya mewakili Palembang, Sumatera Selatan untuk kejuaraan nasional tinju. Tinju amatir se-Indonesia kan. Ya. Dan emas juga. Itu gagal. Itu karena nggak disiplin juga. Oke. Itulah makanya lingkungan saya dulu ya mohon maaf jelek gitu kan. Lingkungan saya jelek. Ya saya bilang saya kan orangnya harusnya ya kalau lingkungan saya bagus waktu itu saya tidak mungkin tahu itu. Kan kita kan apakah boleh saya spill di sini? Boleh dong. Nanti dititit aja lah. Maksudnya ya apa? Kita bisa nurunin berat badan dengan instan. Nah itu bukan saya nggak disiplin. Jadi saya waktu itu nggak, namanya amatir kan bertanding timbang badan. Habis main timbang badan, besoknya main lagi. Nah saya tuh nggak disiplin di situ, dijaga berat badan waktu itu. Oke. Nah saya di kejuaraan itu gagalnya di situ. Waktu itu yang minum itu bisa bikin pipis lebih banyak kan? Betul. Ya, tahu. Yes. Nah itu saya makan itu kok. Saya bukan main-main, saya waktu itu sama itu yang buat. Oh ya. Oke. Nah saya makan itu. Ya, tapi itu jadi ada efek sampingnya bikin tubuhnya lemah kan? Asli lemah itu. Bener-bener kayak dikuras bener-bener. Nah itu, jadi saya bilang nah kenapa saya bisa tahu itu obat itu kalau bukan karena lingkungan saya kan gitu. Iya. Ya senior cerita ya gini kalau mau nurunin berat badan gak capek ini caranya gitu. Nah akhirnya kepikiran. Nah itu. Ya. Akhirnya ya itulah. Saya coba tuh memang bener turun berat badan. Turun berat badan asli. Yes. Asli turun berat badan. Asli nggak bohong itu. Tapi pas besok bertanding ya udah hancur. Hancur ya, langsung nggak. Hancur. Nah tapi di situ nggak disiplin. Ya sudah. Akhirnya ya saya merasa saya tetap punya potensi. Yes. Saya punya bakat, saya punya potensi. Ya kapan itu pas tahu ini tuh buat karir gua nih? Udah. Gue tuh pengen jadi petinju dan. Nah sebenarnya waktu saya di kejurnas itu dulu saya kalah itu saya merasa menang. Untuk poin ronde 1 saya menang, untuk saya tahu saya menang, saya menang gitu kan. Ronde 2 saya menang, ronde 3 saya habis TKO stop. Oke. Saya kalah RSC di kejurnas itu. Stop. Yes. Ya karena saya nggak sanggup lagi. Padahal kalau poin saya menang itu, saya tahu saya menang. Saya menang ini gitu. Tapi saya nggak sanggup lagi bagaimana? Karena tiba-tiba ya. Langsung kayak benar-benar habis kok. Yes. Waduh, nggak bagus banget itu pengaruh dari obat itu. Makanya buat teman-teman jangan ya. Janganlah itu. Jangan buat adik-adik yang pengen berprestasi, ya jangan itulah. Jangan yang pakai instan-instan begitu itu nggak bagus. Iya. Benar. Saya udah rasakan, saya udah alami banget. Tapi netizen mah denger gitu malah mau dicoba, ya kan? Nah itu salah. Makanya saya bilang kita nggak boleh spill. Malah mereka malah coba nanti. Iya betul. Tadinya senior saya juga begitu. Dia aja cerita. Apa sih jadi penasaran saya? Ya saya cari. Bener. Bener kok. Rasa pengen tahunya itu bikin orang malah. Iya. Gimana kepo ya kan? Yes. Saya cari tahu apa. Bener kok. Bener kok. Yes. Tapi nggak main-main ya. Saya tekan 8 langsung satu ini. Wis. Nggak OD itu nggak. Waduh, ya makanya saya alami waktu itu kayak
gitu apa? Kayak kejang-kejang gitu. Itu saya rasain mah kayak kejang. Waduh. Nah itu saya kejang-kejang serius gitu. Gila. Tapi turun berat badan banyak banget memang. Dari 65 bisa ke 60 itu gimana? 5 kilo dalam satu malam. Itu gila banget. Gila banget. Nah tapi itu di ginjal juga gila banget itu. Nah itu makanya saya rasa mungkin dampaknya ada saat ini saya rasa merasakan ada sih. Makanya nggak bagus sih. Nah makanya tadi kembali ke pertanyaan tadi kapan kamu mulai karir tinju, ya itu tadi di 18 akhirnya. Setelah itu saya tetap merasa enggak lah. Ini karena saya nggak disiplin. Ya kan? Akhirnya ya sudahlah saya ke Jakarta. Nah itulah kita cerita-cerita tadi. Rumah pertama saya di Jakarta apa? Bulungan. KPJ Bulungan Jakarta. Jadi dari Medan pindah ke dari Bengkulu. Dari Bengkulu ke Bulungan. Nah itu tadi yang saya cerita tadi. Sama Pak Ali Telom yang kita cerita tadi yang seharusnya saya main 58,9 tiba-tiba main di 66 gitu kan. Ini ada fotonya Pak Hom di sini juga nih. Yes, mantap. Kemarin pas ketemu Pak Hon tuh ngomong dia, Roy Tua dulu juga dari sini. Iya, kamu. Mungkin dia, tapi dia ngomong anak paling keras kepala kan? Oh iya. Ngomong kan? Enggak ngomong. Enggak ngomong dia. Ini anak batu itu ngomong. Oh iya, dulu batu dulu. Wes. Gila tuh. Siapa aja juga disikat aja ya? Aduh. Parah. Makanya sekarang bisa kayak gini ya. Amin. Gimana Bang? Rasanya kemarin pas menang? Ya bangga sekali kok. Saya bangga sekali walaupun padahal kan saya di situ kan sebagai pengganti juga sebenarnya kan. Ada sekali kan harusnya kan. Iya, betul. Nah, makanya saya bilang, oh ini jalan Tuhan buat saya. Betul. Iya nggak sih? Ini rezeki Tuhan dari Koko lah, dari Tuhan memberikan. Karena aku sebenarnya mau bikin buat Abang untuk lari siu kan. Oh gitu. Tapi orang pada bilang udah dibookingin sama event sebelah. Jadi gue kayak, terus Abang lawan siapa ya? Roy Tua lawan siapa ya? Berarti kan sempat nawarin Larry kan? Gue gak pernah. Nah, tapi jangan bilang saya takut. Ini takut Larry atau saya kan gitu. Jangan ngomong gitu. Koko udah sempat nawarin Larry, nawarin lah walaupun bahasa masih gimana. Nah, terus dia bilang ada jadwal dari sebelah gitu atau gimana kan? Oh, itu mah gue maksudnya gue ngomongnya tuh secara timnya gue. Kan timnya gue beberapa temannya Bang. Oh iya, siap. Gue mau bikinnya buat Larry, Roy lawan Larry. Oh itu jangan Bang, itu udah di set udah kan. Oh gitu ya. Kalau Larry beda cerita. Larry kemarin salah manggil eventku, dibilang ini Bang Roy baru habis main di JBRX EST gitu. Itu mah eventnya Mas Agus. Beda itu di Malang. Beda bos. Itu di Malang. Nah, ya ini aku sih baru pertama kali sih lihat Bang Roy main di depan mata gua dan itu menurut gua itu baru petinju beneran. Oh gitu. Itu sih Pak. Dan gue jadi terinspirasi Bang. Jadi pengen kayak gitu juga. Terima kasih Bang. Jadi emang Koko lihat bagaimana? Gue lihat gimana ya Bang? Ya. Kalau Abang lagi padding kayaknya biasa aja gitu. Pukulannya biasa aja, kayak basic aja gitu kan. Iya. Tapi pas lagi di ring keluar itu kombinasinya tangannya Abang tuh bisa nyongkel dari angle yang orang lagi gini, terus ambil dari sini, terus ambil dari sini, ambil di sini, terus ya orang lagi counter biasa cuma satu pukulan, Abang ambilnya 3 pukulan, bla bla bla, keren banget. Gayanya your style of boxing itu bisa dibilang Mexican style ya? Mexican style. Tapi pengidola saya ya siapa? Roy Jones Jr. Oh, Roy Jones gini. Karena dia juga basket juga kan? Oh iya. Basket loh. Oh basket juga. Gue baru tahu lu basket. Abis ini kita training with Bang Roy one day ya. Kita boleh. Basket. Ayo. Basket kita coba. Masih ada nggak ilmu saya? Masih ada. Tapi biasanya kan itu masih ada aja kan? Masih ada aja. Maksudnya masih ada sisanya pasti. Kita selain Bang Roy yang bisa main basket siapa nih kalau petinju? Atau pokoknya nanti kita 3-on-3 aja lah. Kita 3-on-3 ya, terserah di mana. Pokoknya petinju only ya. Petinju only. Iya udah siapa? Tim Abang lawan tim aku. Abang masuk tim gua terus kita main lawan. Itu boleh tuh. Oke, ayo. Siap, mantap. Apakah saya hanya sekedar omong? Kita lihat nanti, maksudnya kita buktikan gitu. Ayo. Apakah memang saya itu dulu basket benar atau tidak gitu kan? Nah, maksudnya saya akan buktikan itu. Gua tuh lebih pede kalau main full court Bang. Kayaknya kalau petinju tuh pasti lari lebih cepet. Iya. Kayak kalau main setengah itu kayak kalau half court tuh kayaknya jangan kita full court.
Jadi 55 lah, 55. Ya. Ya maksudnya kalau apakah memang bisa, kalau memang cukup orangnya ya, kalau nggak cukup kan biasanya kita main 3 on 3 aja. 3 on 3 ya udah. Karena belum tentu kalau misalnya kok bisa nyiapin 5 online 5 ya udah nggak apa-apa, bagus. Terkadang kan kendalanya di situ orangnya kan. Ya. Jadi kalau orangnya nggak cukup ya udah kita main 3 on 3 aja. Yes. Gitu. Jakarta versus Bali. Jakarta versus Bali. Mereka? Ya, mereka. Ada nggak mereka yang bisa jago basket? Itu lihat aja lah gitu. Kayaknya nggak ada. Cuma gayanya aja pakai baju basket ini, padahal main kasih bola basket dribble. beda kalau kita mah mantap bener nggak sih kok? Ya. Gue jarang banget sih ketemu yang basic basket terus world champion. Tapi ini pokoknya ceritanya abang tuh dari pemain basket, pahlawan sekolah ngelawan orang tawuran. Ya. Abis itu masuk prajurit buat sekolah untuk lawan yang suka onar-onar gitu ya. Abis itu masuk ke dalam tinju, terus ada ups and down juga, ya kan? Tadi naik terus tiba-tiba masuk ada pengaruh tidak baik gitu-gitu. Pernah nggak di suatu saat di hidupmu where you thought, aduh, gue kayaknya gak mau lagi lah boxing lagi. Pernah nggak ada trauma atau? Ya itu tadi kan, saya telepon bokap, bapak di kampung. Coba jelasin bapak nih. Kok kayak gini pak, gitu kan? Loh, kan saya juga bohong orang tua, saya bohongin orang tua. Saya ke Jakarta mau kerja, saya bilang gitu. Tapi ternyata saya tinju kan. Jadi awalnya pas mau ke Jakarta mau ambil tinju, kamu ngomong dulu ke? Ya saya mau kerja. Saya mau cari kerja, mau merantau. Biasalah kalau mohon maaf kan, kalau orang Sumatera tuh orang apalagi Bataan udah pasti pengennya merantau kan. Udah tamat sekolah pasti merantau gitu kan. Nah jadi saya udah mau kerja, saya bilang begitu. Ternyata saya main tinju gitu. Nah tapi akhirnya ya tetap saya direstui kan. Tetap ya udah silakan, itu pilihan kamu kan gitu. Nah saya bilang tuh, Pak saya kalah gitu kan. Nah, tapi nggak imbang ini, bilang gitu kan. Nggak imbang, saya kok bisa main di kelas begini gitu kan. Padahal kan saya idealnya harusnya main di 58,9. Tapi ini saya mainnya di kelas welter 66. Lawan saya gede banget gitu. Waktu polos saya kan. Lawan saya gede banget, tinggi besar, aku bilang gitu. Lo kok bisa begitu? Nggak ngerti, nggak jelas ini, saya pulang aja lah, aku bilang gitu kan. Sampai kayak gitu kan. Tapi pas mau pulang mikir lagi, kok lemah kali gitu kan. Ya maksudnya kalau lemah kali saya harus pulang hanya karena ini gitu kan. Enggak lah, kalau sudah terlanjur basah ya udah mandi sekalian lah, udah gitu. Udahlah saya nggak mungkin pulang lah gitu. Ya udah akhirnya saya lanjutin terus, saya terusin dari situ. Tapi tetap aja, ya akhirnya tetap aja mainnya 2 minggu dikasih tahu, tetap aja itu nggak ya. Tetap aja lu udah ujungnya harus sampai terima keadaan gitu ya? Ya akhirnya begitu, ya udahlah, udah terlanjur gitu kan, udah terlanjur di Jakarta, udah ini pilihan saya. Ya udahlah, mau bagaimana kan gitu. Akhirnya jalan aja, itulah sampai sekarang. Tapi bukan berarti saya tidak berterima kasih juga, kok saya tetap berterima kasih kepada semuanya itu. Ya karena itu kan saya sampai sekarang kesini gitu. Dan walaupun itu pun juga rekornya masih winning ya. Walaupun itu pun masih ganas juga kok. Masih ganas. Tapi dan sekarang saya tuh udah di keluarga BSA ya. Kayaknya udah situasi udah beda banget sama yang sebelum-sebelumnya. Puji Tuhan. Ini ada nih kemarin BSA Reborn ya. Ya, saya ini tempat yang paling membanggakan bagi saya. Ya, Pak Boy seorang fatherman. Dia seorang bapak banget lah. Bagi saya, dia hebat lah gitu aja. Hebat. Dan saya bangga sekali. Ya karena di situ ya saya naik benar-benar kok dalam segala hal udah sekarang ini. Dari financial juga, karir juga ya. Karir ke finansial. Kalau karir itu ya mungkin karena memang tadi saya bisa kebetulan banget saya bisa membranding diri saya di medsos tadi. Yes. Ya kan? Kan itu kan awalnya di situ kok. Ya, betul. Medsos tadi kan yang saya bacot-bacot tadi. Betul. Saya bacot-bacot ngomong inilah apa macam-macam lah, udah itu cara membrandingnya ya kan. Nah terus dibantu oleh BSA juga tadi. Saling berkesinambungan lah. Artinya semua orang di circle-nya abang tuh sekarang udah bener ya, udah coba kalau udah dari awal udah kayak gini, pasti sekarang udah
Bukan Christian aja juara dunia, bukan Daud Jordan aja, Roy Tua juga juara dunia. Loh. Koko kan lihat saya bertanding gimana? Keren gak sih? Lihat keren. Kalah nggak saya dengan Christian, kalah nggak saya dengan Daud, maksudnya cara menjualnya enggak lah. Saya keren juga kok. Ya lebih keren lagi ininya bang. Oh iya. Gue tanya, ini dari kapan itu dan dari dulu. Kalau gobel kan, gondrong belakang ya kan. Gobel. Gondrong belakang. Style sendiri atau gimana itu? Ngikutin siapa? Dari teman bilang, bang kayaknya bagus diginiin gitu Oke. Kan saya memang rambutnya kadang suka gini kan, kayak mulet begini. Coba dikepang bang katanya gitu. Kayak gitu. Saya lihat, wah serem, keren gitu kan. Ya udah akhirnya jadi style kalau saya. kayak di dynasty yang Chinese itu. Iya. Kayak gitu-gitu. Shaolin ya. Iya kata Shaolin. Keren banget. Ya, itu gitu sih. Oke bang, sebelum kita akhiri podcast ini, bisa kasih tau nggak masa depannya? Ada fight apa lagi bang yang mungkin what is in the future for Bang Roy di 2024 atau 2025? Saya boleh spill? Boleh dong. Yang maksudnya yang tadi? Ayo dong. Di ISS itu? Ayo. Nggak apa-apa. Ya rencananya di bulan 2 2025 awal tahun, saya fight di ISS 6. Ya mudah-mudahan terrealisasi, udah pasti karena CEO-nya sudah menghubungi saya. Bang Paris. Ya, Paris Fernandes, the best CEO. Ya. Jadi ya rencananya ya itu bulan 2 2025. Untuk lawan mungkin belum di-spill tapi ya itu. Oke. Siapakah lawannya? Kita lihat. Gue bilang sih lawannya dari Siwu kayaknya bang. Siapa aja ya? Siapa saja. Kalau kata Abang Roy, siapa aja saya makan. Itu pasti. Yang penting jangan kasih saya 10 hari. Jangan kasih waktu saya 2 minggu. Kasih saya kayak 2 bulan. Semua siapapun itu saya pasti libas. Pasti. Mantap. Thank you Abang Ru. Thank you. See next out champ right here baby. Let's go.